Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati dan kasihi Penjabat Wali Kota Kupang, para Bupati dan Wakil Bupati se-Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kementerian Bappenas yang hadir secara daring, yang kami hormati Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, para moderator, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, di Aula Fernandes Lantai 4 Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, dilaksanakan acara rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Ketua Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur yang sudah hadir bersama-sama dengan kita saat ini, yang saya hormati juga Bapak Pak Dr. Insinyur Suprayoga hadir, yang selaku Deputi Sekretariat di TN2PK, Sekwapres yang hadir secara online, yang sebentar akan membawakan beberapa materi untuk disampaikan ke kami saat ini. Saya hormati juga Pak Widaryatmo, Kasubdit Data dan Analisis Kemiskinan Direktorat PKPM Bappenas. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Pejabat Wali Kota yang hadir saat ini. Izin Bapak Gubernur, ingin saya sampaikan saat ini wakil dari seluruh kabupaten yang hadir tercatat ada sekitar 15. Beberapa tidak sempat hadir karena ada beberapa kegiatan tanggal 17 nanti yang harus tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan dari 11 OPD yang terkait dengan persoalan kemiskinan kita. Forkopindo, terima kasih semua sudah hadir, teman-teman BPS, BKKBN, seluruh teman-teman dari NGO juga, baik yang dari USAID, Skala, UNICEF, dan Branch yang hadir sama-sama dengan kita. Izin saya sampaikan beberapa hal tentang latar belakang daripada kegiatan kita hari ini. Sebagaimana kita tahu, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan dengan persoalan kemiskinan yang cukup tinggi. Dan kita berterima kasih langkah-langkah hilirisasi, konsep-konsep cerdas yang telah dilakukan. Saat ini turunan kemiskinan kita mengalami penurunan yang sedikit, sekitar 19,96%. Yang terlihat memang ada penurunan yang cukup signifikan, dan kita berharap sekali tahun 2024 nanti akan turun lagi 19, sekian. Ekspektasi Bappenas kita akan turun sekitar kurang lebih 16,sekian%. Menindaklanjuti permasalahan di atas, maka pemerintah Provinsi NTT menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrim tahun 2023 sebagai wadah koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, dan juga non-pemerintah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan. Kita ditargetkan oleh pemerintah pusat bagaimana kemiskinan ekstrim kita yang 6,56% ini akan selesai tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan kolaborasi yang produktif antar sektor pemerintah dan pihak-pihak non-pemerintah. Kedua, kita optimalisasi peran dan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi
maupun kabupaten kota dalam mendorong koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dan konvergensi program multisektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ketiga, pengenalan data hasil registrasi sosial ekonomi yang selalu kita tahu saat ini, REXSOSEK, dilakukan by sensus dan pemanfaatannya untuk pensasaran program penanggulangan kemiskinan ekstrim. Yang berikut, adanya kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut percepatan pengukuran kemiskinan ekstrim, Bapak Gub. Nanti sebentar kita akan lakukan kesepakatan bersama, Bapak Gub. Kemudian peserta saat ini, sebagaimana telah saya sampaikan, narasumber pertama itu Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sektor RI dengan materi penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Kemudian Kasubdit dari Bappenas seperti saya sampaikan tadi, itu pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Nanti sebentar para narasumber ini akan menyampaikan materi kurang lebih 7 menit, 14 menit nanti. Dan saya berharap sekali Bapak Ibu jangan tinggalkan ruangan sampai kita selesai untuk melakukan nota kesepakatan kita. Kemudian ini saya sudah menyampaikan tadi bagaimana pesertanya dan juga ada beberapa Ketua Pokja Sangking juga lembaga keagamaan. Sorry saya lupa ucapkan tadi dalam salam dari Sinode, Keuskupan, MUI, HDI, Walubi, termasuk lembaga-lembaga perbankan yang hadir saat ini, pers juga. Pembiayaan kegiatan ini dilakukan dari Kemiskinan Ekstrim bersumber dari DPA Bapilibana Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya meminta Bapak Gub untuk memberi sambutan dan memberi arahan Pemda, izin saya sampaikan setelah mengutip apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan, lalu dipinjamkan lagi. Oleh sebab itu, sukacitalah pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Itu Matius 13 ayat 44. Silakan dicerna itu, banyak makna di situ, filosofi yang kuat untuk kita membangun NTT yang sejati. Itu saja penutup yang ingin saya sampaikan. Dengan rasa hormat, saya memberi waktu untuk Bapak Ibu membuka kegiatan hari ini sebelum memberi arahan akan dilanjutkan dengan kesepakatan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Saya sampaikan beberapa poin penting saja, 3 statement saja. Yang pertama, beberapa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Pak Bidar Yatmo. Pertama, REXSOSEK itu menjadi konsep besar untuk kita mengetahui bagaimana registrasi sosial ekonomi sampai pada titik masyarakat kita dari sisi ekonominya sampai kepada sosialnya. Kemudian penegasan dari Pak Suprayoga tadi menjelaskan bagaimana langkah-langkah upaya kita baik dari peta jalan yang ada, efektivitas pelaksanaan rapat koordinasi yang harus kita lakukan dengan baik, kita petakan seluruh kendala, upaya perbaikan koordinasi, mengkoordinasi secara berkala, dan terakhir melakukan dokumentasi kebijakan hasil kajian dan hasil review kita yang sebenarnya itu merupakan langkah-langkah kita menuju kepada konsep yang sudah dibangun Provinsi NTT, menuju ke arah kemandirian lokal nanti. Itu saja poin yang ingin saya sampaikan. Saya beri waktu untuk Bapak Gubernur untuk menyampaikan beberapa hal arahan sehingga rapat koordinasi kita hari ini kita bisa menghasilkan kesempatan yang terbaik membangun NTT tercinta. Saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya mengucap terima kasih kepada Pak Suprayoga dan Pak Widiatmo atas analisis dan informasi serta saran pendapat dan petunjuk yang diberikan sehingga nanti kita mampu untuk melanjutkannya dalam kerja-kerja konkret kita di lapangan. Yang kedua, terima kasih untuk kehadiran para pemimpin daerah baik wakil Bupati maupun pejabat wali kota Kupang, para sekda dan semua stakeholder pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Forkopimda, daripada pemimpin agama yang ada di tempat ini. Seringkali saya sampaikan berulang-ulang kali
kemiskinan cuma akibat. Tadi saya suka itu Pak Widiatmo sampaikan tentang cara berpikir untuk terjadi kemandirian. Jadi memang miskin itu cuma akibat. Karena itu kita harus mampu untuk membuat kecerdasan dan skill daripada masyarakat kita untuk mereka mampu mengelola aset-aset mereka. Apakah mereka memiliki aset atau tidak, kualitas sumber daya manusianya ada atau tidak. Nah, data ini sangat penting. Lalu bagaimana penguasaan daripada pemerintah daerah? Bagaimana pemerintah daerah itu mempunyai semangat untuk melayani dan paham terhadap data yang tadi disampaikan oleh Pak Supayoga itu tidak mungkin kita bergerak tanpa data. Saya suka hari ini menyimak betul karena dua narasumber ini baik dari Bappenas adalah orang analisis data, dan itu tanpa mulai kita punya data nggak bisa kita kerja dengan benar. Dan 2023 itu turun 2% itu bukan hal yang membanggakan. Tadi saya bilang kepada Kepala Bapeda, kelas kita kerja itu turun sekali turun 110%. Nah itu kelas bekerja itu dengan uang begitu banyak ya. Itu kelas bekerja ya, 2% itu kita tidak bangga ya. Kita harus 10% selesai. Nah itu cara-cara orang kerja hebat. Karena memang kita biasanya hadir begini tapi cintanya nggak ada, pengetahuannya ada. Contoh dari Sekda ada nggak ada. Oh ada Sekda Kota Kupang. Coba kemiskinan ekstrim di Kota Kupang berapa? Langsung jawab. Mana 19.000 dari mana? Data apa ini? Nah, contohnya begitu. Gimana? Itu ada kuasai data itu. Coba Bapak periksa bagaimana, Pak? 11.000 sekian itu. Coba datanya periksa nggak? Ada nggak data? Nah, itu begitu. Contoh paling sederhana begitu. Gimana yang menjadi sektor ini? Kualitas untuk pegang data saja kamu tidak punya. Nanti tiba-tiba jadi penjabat begitu aja susah. Mana lagi? Segera mana lagi? Nggak ada. Takut lagi ditanya tuh bisa jawab aja itu. Gini. Dari suka ada. Nah itu baca. Harus kita bisa baca harus jawab. Kalau baca semua juga bisa. Berdiri di sini kalau kita tanya. Nah, tanya gubernur tahu provinsi berapa? 370.000 Indonesia ekstrim. Kemiskinannya 1.100.000 miskin. Jadi di luar kepala itu artinya kita memang cinta, kita terpanggil. Karena itu saya selalu menurut aspek psikologi pemimpin dan rakyatnya itu tidak nyambung. Percuma kita bicara macam-macam. Dan rapat-rapat begini penting itu mendorong gitu loh. Gak ada cinta memang rasanya. Jadi duduknya jadi pejabat aja itu gak ada cinta. Maaf ya, bukan berarti yang ada sini gak ada cinta. Tapi saya melihat kalau kerjanya turun 2% dengan uang yang begitu banyak, nantinya dengan data registrasi sosial ekonomi yang dimiliki nanti, itu kita lari lebih cepat. Karena kita tahu siapa yang lagi miskin, mengapa dia miskin, apakah sumber daya tidak cukup, atau pengetahuan yang tidak cukup, atau memang asetnya tidak ada, atau memang dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan asetnya karena fakir umpamanya, tua renta. Ini data ini yang saya berulang-ulang kali saya minta untuk teman-teman di lapangan. Sampai pada tingkat kecamatan desa, di kepalanya terus ada. Jadi para gini ya, bupati wali kota itu akan berganti, tapi tim kerja di dapur di belakang mensuplai data itu adalah kan Sekda dan teman-teman OPD. Ini kan dapur besar kerjanya. Saya gubernur bergeser 5 tahun, tapi PNS itu kan pensiun pada eselon 2 60. Yang di bawah itu 58 tahun. Nah ini bagaimana seorang pemimpin pada level itu dia tidak tahu itu kecelakaan besar lagi. Jadi jangan pegang jabatan, jangan kelihatan tolong. Kan saya bilang dulu kemarin, ini provinsi ini sebenarnya maju kan tolongnya banyak. Dan kalian marah kalau saya kalau ngomong itu. Tapi kalau bilang marah coba nanti coba saya uji.
Gampang aja, datanya kamu tidak pegang. Begitu data nggak pegang, apalagi tidak cinta, data pegang, cinta nggak ada. Tidak tertarik untuk mengurus orang-orang miskin, tidak tertarik tidur di kampung, tidak tertarik menanyakan siapa, tidak tertarik untuk lihat potensi. Itu tidak akan pernah terjadi. Kita hanya kerja business as usual, kerja apa adanya saja, nggak bisa. Kita kalau kerja apa, kerjaannya sudah begitu ya begitu aja, nggak bisa. Harus ada cinta. Kalau punya cinta itu kerjanya itu energinya besar luar biasa. Ciri khas manusia kalau kerja pada cintanya itu beda ya. Kalau orang kerja dengan cinta itu berbeda. Nah ini tantangan kita di NTT. Jangan kita senang tadi pas Prayoga menyatakan turun 2% bagus. Itu kalau bagi saya malu. Turun, uangnya ada ya. Uangnya ada, semua ada, sumber daya ada, semua ada. Masa turun cuma 2% kita bangga? 10%, nah agak angkat sedikit. Karena itu saya minta dengan adanya pemerintah pusat lewat BPS. Ada BPS nggak di sini? Nah, tolong Bapak itu registrasi sosial dan ekonominya, kalau bisa disuplai kepada seluruh kabupaten kota, kepada pedanya masing-masing, supaya itu dibuat rapat agar data itu disinkronisasikan dengan seluruh OPD dalam melaksanakan program-program pemberdayaan. Tadi disebutkan Pak Wiratno. Nah, karena itu saya ingin mendorong begini. Hati-hati menjadi pemimpin, karena yang kita bangun ini, orang miskin itu punya masalah psikologis juga. Secara etik pembangunan itu tidak layak, tetapi emiknya mereka itu hidup dalam kenyamanan. Maka itu kan survei tingkat kebahagiaan Nusa Tenggara Timur tinggi. Kenapa? Karena emiknya dia tidak ada masalah. Itu kita punya problem besar. Jadi emik dan etiknya tidak nyambung. Di saat kita tidak mampu untuk memahami ini, kita akan sangat sulit untuk bekerja. Karena itu lewat tempat ini ada Pak Suprayoga dan Pak Wiratno. Tolong nantinya bukan bantuan saja kita berikan kepada teman-teman kelompok-kelompok kita yang kurang beruntung di bangsa ini, tapi ada hukuman juga. Karena kalau kita hanya kasih bantuan, maka secara emik mereka, wow ini ada bantuan. Tapi penerima bantuan harus juga dapat hukuman bila ternyata dia tidak berubah. Nah, jadi orang juga akhirnya menerima bantuan itu sudah mulai berpikir untuk dia punya masalah. Di negara-negara maju, negara-negara tertentu, orang-orang tertentu yang dapat bantuan berulang-ulang itu kecuali dia fakir. Tapi kalau dia sehat dan segala macam, itu didenda. Nah kita tidak. Kita punya biaya untuk sosial, pembagian dan segala macam itu tinggi sekali dan tidak ada evaluasi. Mengapa orang terima berulang-ulang? Harusnya ada itu ke depan. Jadi lewat tempat ini sampaikan ke Bapak Wakil Presiden. Nanti juga saya sampaikan di Bapak Presiden. Ke depan penerima bantuan sosial, mereka harus punya kemampuan untuk berubah pada saat kita memberikan pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi. Begitu dia tidak berubah, kecuali dia tidak berubah karena pemerintahnya tidak sentuh. Tapi kalau dia sendiri memang hanya mau menerima bantuan saja, orang ini patut dihukum. Jadi ada juga punishment kepada mereka, karena mereka beban juga bagi negara. Nah ini cara berpikir, sehingga nanti kalau ke depan ternyata bantuan yang diberikan itu cuma bantuan sosial, tetapi pemberdayaan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat sampai kepala desa, itu tidak mempunyai kemampuan intelektual yang cukup untuk mendorong masyarakatnya agar mereka berubah. Nah itu syarat satu harus kenal, harus tidur di desa, harus ngobrol dengan desa, pulang panggil kadis, panggil sekda, rumuskan, bikin jadi. Akhirnya saya tuh lihat tuh, contohnya kalau mama kita geser sedikit ke Kabupaten Kupang, coba bapak ibu semua tidak percaya, nanti keluar dari sini pulang menuju ke tempat garam Nun Kurus. Nah ini wakil bupati ada di. Nah bapak dari sini coba ke situ dulu. Itu tanda bapak
itu di situ bodoh atau pintar. Nanti Bapak menuju ke Garam non Kurus itu ada air yang mengalir yang luar biasa sampai musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Harusnya itu kekayaan. NTT itu kalau musim seperti ini masih ada air yang begitu besar, luar biasa. Saya kemarin lihat itu aja, saya perintahkan untuk disiapkan. Tapi lahan sebanyak itu tidak ada satupun yang tumbuh. Sedikitlah ada petani di situ mungkin dia kerja. Saya lihat kemarin hebat sekali, sekitar 100 meter aja kan dia punya lahan. Nah ini maksud saya loh, itu hatinya nggak ada. Itu hati kita nggak ada. Airnya begitu luar biasa, tapi tidak ada yang tanam di situ. Nah kalau Kabupaten Kupang yang ngerti kan bisa dorong ke kita. Saya kemarin lewat situ baru saya lihat, airnya banyak sekali. Saya sampai turun saya lihat itu air. Nah maksud saya ini loh, kita tidak paham kita punya kekayaan. Pak Wakil kalau selesai, pergi dulu kurus. Luki, nah tolong koordinasikan. Habis ini pergi lihat itu tempat. Cobalah 100 hektar saja lah, mulai dulu. Jangan airnya begitu banyak, tapi orang datang lihat kan nanti bagaimana? Barunya bodoh sekali ya. Air begini banyak kok nggak ada. Itu dampak ekonominya akan berkembang. Jadi analisis kita baik bisa kita berjalan. Tapi kalau hati kita, cinta kita tidak ada. Karena itu saya nggak mau ngomong, cintanya nggak ada. Terpanggil untuk melihat masyarakatnya tidak ada. Sudah cinta tidak ada, bodoh lagi, bodoh minta ampun. Itu minta ampun, itu genap lah. Mengapa PNBP-nya begitu? Dia sempurna dalam kemiskinannya, bodoh dan tidak ada peduli. Ini sempurna betul. Sudah bodoh, tidak peduli, penakutnya minta ampun. Hanya berani kalau mau duduk jabatan, mau kerja jabatan itu tidak pernah bisa. Jangan pernah ada lagi sekretaris, sekda, sekot. Nggak boleh ada lagi ke depan ada pemimpin yang tanya presiden panggil, berdiri, kau punya kemiskinan, jelaskan kenapa miskin, berapa banyak orang, di mana orang ini, langsung di depan. Ayo tanda pemimpin hebat. Jangan duduk mata melotot keluar di sini makan terlalu banyak, bontot ke sana, pilih tidur lagi, bolak-balik lagi habis tapi tidak ada hasil apapun. Nah itu manusia yang tidak pernah laku. Kau pergi gereja sampai kau neraka kau. Kenapa? Karena kau diberikan tugas untuk membangun orang, kau tidak pernah bangun orang. Sadar itu kalian itu. Karena itu saya mendorong ini sungguh-sungguh. Saya jarang melihat cinta. Saya jarang melihat cinta di NTT untuk begitu kerja. Ngomong kalau pergi gereja untuk cinta kasih itu pintar semua. Tapi kalau begitu di lapangan mati-matian dengan orang miskin itu tidak pernah. Coba saya mau tanya. Dari kita ini yang terima gajinya lalu cari orang miskin terus. Ya kalau punya anak di sekolah berapa banyak orang? Anda tahu? Cari orang miskin punya anak di sekolah karena kita mampu untuk ada uang lebih dikit. Kita mampu untuk kasih. Tadi itu dari Kementerian Agama itu berdoa cinta kasih. Ajarkanlah cinta kasihmu kepada kami untuk kami. Coba saya melihat di luar daripada sekolahin anaknya dan keluarganya orang-orang miskin. Ada bupati-bupati, wakil bupati, sekda, sekot, ada berapa? Sudah saya lihat. Nah, contoh sederhana. Bagaimana kalian tidak ada cinta kasih? Paling gampang aja. Sedikit aja begitu aja tidak ada. Saya kenapa tiru di kampung-kampung? Karena kalau saya melihat dan ternyata bantuan pemerintah itu tidak bisa, saya ajak satunya kadis untuk satu-satu bagi-bagi. Nah, tadi itu Bappenas NTT, di Bank Daerah NTT, kutip-kutip ayat, ya toh? Nah itu kutip ayat itu. Pak Suprayoga itu dan Pak Wiratmo itu ayat di Injil itu. Jadi lalu itu bicara tentang orang pintar masuk ke surga. Itu bukan kata Victor Rosa, itu kata Yesus. Orang tanya Yesus, surga itu macam apa? Pertanyaan ilusi, jawabnya ilusi lagi. Surga seperti seseorang yang pergi menemukan harta karun di ladang dan dia pulang menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu dalam kegembiraan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi mereka yang hobi bergereja dan ikut Yesus katanya pertanyaan Yesus, tapi Yesus percaya dia saya tidak tahu.
pertanyaan buat kita, di mana harta karun para pengikut Yesus? Harta karun para pengikut Yesus adalah, kenapa kita tidak urus itu? Karena itu harta tersembunyi. Maka tidak semua orang bisa urus mereka. Adalah di saat aku lapar, kata Yesus, di saat aku lapar, aku haus, aku telanjang, aku terpenjara, aku sakit, aku orang asing. Inilah miskin dan miskin. Jadi kalau Bapak Ibu ini pergi gereja terus, tapi tidak ada harta karun model begini yang Bapak selamatkan, kemandirian, membuat mereka sejahtera, sia-sia hidupmu. Apalagi kau pejabat, wali kota, bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas, ya dong, jaksa, polisi, tentara, yang pada uangnya sudah ada, tetapi ini tidak ada. Mau sholat tuh, mau gereja bagi saya berat. Karena sebaik bagi yang orang beriman itu ada berguna baginya sama. Dan ini sebenarnya kesempatan kita dalam ruangan ini untuk kita berebut agar kita mempunyai kesempatan yang sama menuju ke surga. Dan saya bicara ini konkret kita. Jadi bagaimana harta karun kita? Begitu ditanya harta karun pengikut Yesus adalah di saat Yesus lapar, di saat Yesus haus, telanjang, berpenjara, sakit, orang asing. Itu Yesus yang bilang, maka berarti kamu punya harta karun. Jadi hati-hati nih, makan minum uang sendiri, tidak pernah biayain orang lain, tidak pernah bangunkan orang yang lagi sakit, telanjang, terpenjara di kampung sana untuk mandiri, lalu bergereja terus sambil sumber rumah gereja. Dia pikir masuk surga, padahal begitu dia mati, Yesus bilang, saya tidak kenal kamu, hai ular beludak. Nah, tidak kenal kamu ini. Itu loh, jadi jangan hobi sekali. Tapi tidak ada ngurus orang miskin sedikit pun. Jadi tantangan kita itu di situ, para pemimpin. Baik saya sebagai gubernur dan seluruh staf sampai kepada level kepala desa, kita harus mampu untuk membangun cinta kasih dan pengetahuan kita. Orang-orang yang bisa kerja membantu orang miskin itu tidak bikin orang miskin bantu orang miskin, tidak bisa. Kata orang koperasi, hanya dari orang miskin bisa bantu orang miskin. Saya tidak, itu salah itu. Yang satu itu terlihat miskin tapi dia mempunyai keberanian. Orang berani itu salah satu orang kaya itu berani. Ciri khas orang kaya itu berani, ciri khas orang kaya itu cerdas, ciri khas orang berani itu peduli. Ciri khas orang kaya itu peduli. Itu tiga itu. Think, heart, and guts. Jadi kalau orang itu terlihat miskin secara ekonomi, tapi dia punya pengetahuan, itu orang kaya. Jadi dia akan kaya nantinya. Nah kalau orang itu berpengetahuan, orang itu berani dan peduli, ini tiga sempurna. Kalau ini tidak ada, lengkap sempurna dalam kemiskinan. Jadi karena itu saya ingin berulang-ulang, saya tidak tertarik memprogram, karena program ini kita sudah paham terus. Tapi kenapa kita gagal? Karena kita tidak pernah terpanggil sungguh-sungguh hati dan jiwa raga kita untuk menolong saudara kita. Karena kita anggap apa urusannya? Habis ini jangan-jangan habis ini tinggal 2 tahun lagi, terus tahun lagi, 6 bulan lagi, 1 minggu lagi saya berhenti. Apa urusannya? Maka saya lebih menyoroti ini. Dan itu di mana-mana terjadi. Itu paling gampang sekali kita lihat. Masalah sampah saja itu punya dampak nanti kepada kesehatan manusia. Nah, saya lihat sekarang Pak penjabat wali kota, Pak Sekot berjuang mati-matian. Terima kasih Pak penjabat, Pak Sekot terhadap semangat kerja untuk bersih sampah di Kota Kupang ini. Bandingkan dengan sebelumnya, saya lihat itu, wow, ini jujur saya sampaikan apresiasi saya sebagai gubernur kepada Pak penjabat dan Pak Sekot terhadap gerakan besar itu. Nah, jangan sampah saja, yang lain juga semangat. Hitung betul, ini perlu didorong. Karena kita bicara tentang itu budaya ini. Budaya orang maju itu sampah itu teratur dengan baik. Nah, tinggal kabupaten saja. Kabupaten ini lebih banyak merusak Kota Kupang. Sampahnya dibawa di apa ini? Jalur betul itu, Pak Jerry. Tolong bilang ke Bupati juga keliling-keliling untuk bicara sampah, karena dampak sampah itu juga bawa terus. Dan itu kalau tumpuk terus, dampaknya pada kesehatan. Kesehatan yang tidak benar di lingkungan situ rusak, stunting akan kena juga. Airnya rusak dan segala macam. Ini punya dampak semua. Karena itu saya minta
pekerjaan-pekerjaan konvergensi pada kemiskinan, baik desil 1 maupun desil 2, itu modelnya sama seperti kita kerja untuk stunting kita. Betul toh? Kalau dia punya model seperti stunting yang 35% 2018, yang sekarang kita ada di 15%, sekitar 67.000 lebih anak itu kita bisa selesaikan. Dia punya model konvergensinya harus sama dengan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan kita. Karena kita sudah punya data sosial ekonominya, nanti dari BPS kita harapkan segera, sehingga kita punya cara kerja seperti stunting itu, Pak Wakil Bupati semua. Kalau itu kita punya semangat pergi seperti itu, menurut saya kita akan cepat sekali. Stunting kita tercepat loh, menurut saya dalam nasional menurut saya kita cepat. Kita hari ini ada di 15%, sedikit lagi 14%. Data nasional, Bapak Presiden mengharapkan 2024 itu secara nasional 14%. Kita kalau bisa bagus di 2024, kita mungkin ada di sekitar 12% sampai 11% kalau kita kerja bagus. Nah, konsep cara kerja konvergensi di stunting itu bisa kita kerja dan kita jiplak untuk kita kerja di konvergensi kemiskinan ini. Dan ini bukan hal baru lagi buat kita kan? Kita sudah terbiasa tuh. Imbang, ukur, gizi kita lihat ini sama lagi. Kalau ini bisa kita kerja, mau saja 2025-2026 kemiskinan Nusa Tenggara Timur. Kedua, saya setuju tentang pertumbuhan ekonomi, tapi jangan kita mengagungkan pertumbuhan ekonomi semata. Kalau sumbangan pertumbuhan ekonomi itu datang dari mayoritas masyarakat kita yang profesinya adalah itu, umpama contohnya, begitu pertumbuhan dari pertanian itu naik, pertumbuhan dari peternakan itu naik, perikanan naik, itu kita mampu mengasumsikan bahwa kita punya masyarakat, kemiskinan kita akan kita potong banyak. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi itu datang dari investasi kelompok-kelompok pengusaha besar masuk ke Nusa Tenggara Timur, maka itu dampaknya kecil sekali untuk peningkatan ataupun percepatan kemiskinan Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya mengharapkan selain ini harus kerja, selain investasi kelompok besar, maka kita terus mendorong agar di sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata menjadi pemikiran yang satu untuk supply chain kita itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini bisa kita lakukan. Bayangkan kita dengan data asal-asalan saja dan kerja bolong konvergensi secara baik, kita turun 2% dari 2022 ke 2023. Kalau seandainya kita kerja lebih rapi lagi, data yang dari BPS itu lagi kita, konvergensi kita itu lebih baik. Menurut saya 2025 kita cepat sekali. Karena itu saya percaya kepada desain dari Bappenas untuk NTT itu di 16%. Saya percaya itu. Kalau konvergensi yang ada pada stunting itu juga data yang dimiliki baik, sehingga kita lakukan konvergensi sama seperti itu. Nah, hari ini saya mau ngomong begini, saya tidak memberikan harapan saya kepada para bupati dan para wakil bupati. Maaf, saya memberikan harapan ini kepada para sekda karena sebentar lagi maksimal 31 Desember mereka sudah habis semua. Maka pegang peranan penting itu adalah para sekda. Karena itu mungkin perlu rapat para sekda. Kita siapkan ini karena konvergensinya harus di sekda. Karena nanti datang penjabat semua, penjabat gubernur, penjabat wali kota, penjabat bupati, semuanya. Maka 31 Desember nanti kalau saya tidak salah itu telah pergantian semua. Dan saya tidak mau nanti 2024 itu kita turun lagi karena kita tidak mampu. Saya minta teman-teman sekda, sektor yang ada, tolong ini dirapikan lagi untuk lakukan konvergensi. Karena tidak mungkin kita harus banyak. Kita tidak tahu nanti siapa penjabat. Karena datang dia on, masa kalian harus ikut on juga? Kan tidak mungkin. Sekda, dinas dan yang lain, bapedanya harus kuat di situ. Karena itu kekuatan dapurnya, dapur pemerintahan daerah itu ada di situ. Kalau bupatinya datang pintar, tambahlah pengalaman lama. Kalau bupatinya on atau penjabatnya on, ya jangan ikut on. Bilang boleh, kalau on diam-diam saja biar kami kerja. Nah, bahaya loh kalau mau ikut on dia. Nah ini tantangan kita. Saya
sorry, saya ini kalau ngomong kan suka-suka aja. Dan mungkin ya kalian kalau sakit hati ya kadang-kadang dengar. Tapi saya mau berkata jujur seperti itu karena kita tuh udah parah banget. Lah kalau kita ngomong tentang makan nasi banyak kayak orang miskin orang ribut, ya memang itu hasil bukan saya ngomong, hasil survei itu kok. Itu Kompas pula yang muat itu. Saya cuma ikut ya, cuman bahasanya saja kalau ngomong begitu kan orang kaya kan. Kalau ngomong begini kan, nah, orang gue kan kaget, kan bahasanya bahasa gue kaget-kaget. Nah, Kompas yang muat begitu, bukan saya. Kompas bilang makin kaya seseorang, karbohidratnya makin kurang. Nah, saya tinggal makan nasi kalau lebih banyak itu tanda orang miskin. Ya sama, arti sama aja, nggak ada bedanya itu. Itu tidak ada bedanya itu. Itu bukan saya yang ngomong. Hasil riset dan dipublish oleh Kompas tahun 2022. Nah, coba cek kan, kalau tidak percaya. Saya tidak bicara sesuatu yang tanpa ada database pengetahuan. Cuman diksinya saja bikin kamu keliru sedikit. Nah, cek lagi, kan pasti cek lagi, oh iya benar. Nah, hanya bedanya kita aja, makan nasi banyak, protein sedikit, miskin. Nah, balik, orang makin kaya, protein, konsumsi karbohidrat makin sedikit. Ya sama saja bahasanya, ya, beda diksi saja, tapi artinya sama aja. Kalau ini satu nasional ya, aku juga bilang, kalau Victoria sudah ngomong orang mau bikin viral, bagus, cocok kalau saya sih. Ya, tapi kalau bagi kalian yang berpengetahuan itu tadi pagi saya kirim kepada grup pemimpin NTT supaya kau jadi bodoh, mungkin jangan sesat supaya kau mengerti, paham betul. Coba jangan on. Nah karena itu kita punya tantangan. Tantangan kita ini saya yakin supaya dari Bapenas, Pak, dari apa namanya wakil presiden, bayangkan itu Pak Kiai turun sampai di NTT ini loh, hujan datang beliau bawa, hujan turun di NTT. Itu kenangan yang luar biasa. Nah tapi kalau umpama kita kerjanya turun cuma 2%, saya sih lihat luar biasa. Kalau saya mati sih jujur ya, sebagai gubernur dengan kelas kita kerja begini, harusnya 2% itu kita malu. Kalau saya sih malu. 2% saya nggak anggap itu prestasi. Mohon maaf itu Pak Alkon, kau jangan anggap itu prestasi. Prestasi 10% gitu. Jadi kalau 2024 nanti, tolong kasih saya 10% penurunan. Kita kerja sama-sama. Sambil dari luar pun saya kerja. Mana yang tidak bisa, pemerintah kita belanja. Supaya kita bisa cepat terpanggil karena cinta kasih. Dan itu adalah harta karun bagi kita secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam memiliki. Terima kasih. Jangan marah kalau nama saya salah-salah. Sudah diskusi dengan ini ya, saya terima tamu lagi Sob. Boleh ya? Atau ada hal yang penting Pak, para wakil dan segala macam, Wakil Bupati atau Sekda, Sektor, ada yang penting? Tidak ada ya? Wah, cocok lah. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, Wakil Bupati, Bapak Wali Kota, semua rekan-rekan yang hadir saat ini, yang terwakili dari 15 sampai 16 kabupaten. Izinkan saya membaca berita acara kesepakatan kita hari ini sebagaimana yang kita lakukan untuk rakyat stunting. Saya membaca ini dan kemudian nanti kita tanda tangan dan Pak Gubernur untuk menandatangani sehingga kesepakatan ini bisa kita tidak lanjut sebagaimana arahan Pak Gubernur tadi untuk target kita sebisa mungkin turun 10% dari angka yang tadi 19,86. Izin saya akan membacakan berita acara hasil kesepakatan dan komitmen bersama pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Pada hari ini Selasa tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Aula Fernandes kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur telah melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta pada lampiran berita acara ini. Dalam rapat koordinasi ini, para pihak menyatakan kesepakatan dan komitmen sebagai berikut. Pertama, penghapusan kemiskinan ekstrim dilaksanakan oleh pendekatan multisektoral dan kolaborasi yang produktif berbagai pihak. Tidak hanya antar berbagai tingkat pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak-pihak non-pemerintah. Kedua, intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim tidak hanya berfokus pada kelompok miskin ekstrim,
tetapi juga kelompok rentan yang berada di atas garis kemiskinan ekstrim disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kita. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan tim koordinasi penanganan kemiskinan di kabupaten kota agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, tim koordinasi penanganan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten kota. Keempat, penggunaan dan pemotiran data sebagaimana yang disampaikan Bapak Gubernur tadi untuk data reksesi kita, pemasaran kecepatan pengampunan kemiskinan yang memuat informasi by name by address, karakteristik sosial ekonomi maupun ranking kesejahteraan dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan ekstrim sambil menunggu data registrasi sosial ekonomi resosek di Pabisnan. Kelima, melaporkan hasil pelaksanaan percepatan pengampunan kemiskinan ekstrim kepada Gubernur setiap 3 bulan sekali melalui sistem pelaporan daerah dalam website P3K kemenko.tmk.go.id. Demikian berita acara hasil kesepakatan dan komitmen yang dibuat untuk dipergunakan dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang, 15 Agustus 2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Lasgara. Kita tanda tangan. Penandatanganan kesepakatan 22 dari kabupaten kota dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Yang pertama, siap maju bupati. Yang kedua akan langsung siap maju semua. Maju nggak? Siap maju. Oke, mari kita banyak dulu. baik bunyinya setelah KPU melakukan penandatanganan akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebelum Gubernur Nusa Tenggara Timur meninggalkan ruangan ini. Ada agenda yang lain. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Dilanjutkan foto bersama, mohon izin.